jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerasa. Saya tidak akan gentar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Barang bukti ini senilai 2,6 miliar rupiah yang diamankan dari penguasaan saudara JAN, JION, JON, dan juga saudara BB. Ketika pansus ini bekerja di DPRD, nah inilah kemudian muncul isu-isu korupsi itu. Sudah ada muncul tadi isu nepotisme di rumah sakit daerah, ya tidak mengherankan dan tidak mengejutkan gitu ya kalau Bupati Sudewo ini kemudian terlibat dalam jual beli jabatan perangkat desa itu. Kalau saya melihat teman-teman di sana itu ya melihat fenomena OTT ini bagian dari jawaban dari semesta atas perjuangan mereka. Selamat datang di podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Ya, ini baru ada kejadian ya. Rasa-rasanya ini kayak kita deja vu terus ya. Pejabat OTT, KPK, sekarang bupati nih. Iya. Ini yang bupati yang kemarin sempat demo sama masyarakat. Ya, Bupati Pati Sudewo. Ya, Sudewo. Nah, kita akan bahas ini bersama Bung Johan. Selamat datang Bung Johan. Terima kasih. Semoga nggak bosan ya. Alhamdulillah tidak bosan. Jadi gini Bung, Bupati Pati gitu Sudewo yang kemarin sempat selamat ketika mau dimakzulkan, tiba-tiba sekarang OTT. Nah sebenarnya ini apa sih fakta-fakta atau ceritanya tuh gimana sih sampai di akhirnya seperti itu? Ya, memang sebetulnya di media kan juga sudah banyak ya informasi atau berita-berita begitu. Awal mula kenapa kemudian terjadi kegaduhan atau kekisruhan di Kabupaten Pati gitu. Karena kebetulan saya juga asli dari Pati. Jadi memang mengikuti dan juga berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sana begitu ya. Memang awal mula ini kan terjadi karena dianggap bupati ini sebetulnya bermula dari kalau kita bisa menyebut kesalahan komunikasi politik ya awalnya dari situ karena kan dianggap arogansi itu ya. Pertama kan isunya adalah isu kenaikan pajak PBB ya, pajak PBB yang kemudian 200% begitu, 250% lebih begitu. Meskipun itu kemudian ternyata terjadi di daerah-daerah lain, tapi kemudian ketika masyarakat di Kabupaten Pati merespon dan memprotes kenaikan itu, sayangnya komunikasi politik yang dilakukan oleh Bupati Sudewo waktu itu tidak mampu untuk meredam situasi begitu. Justru dia malah menunjukkan arogansinya dan seolah-olah menantang. Ini kan masyarakat yang emosional, kemarahan secara kolektif, kemudian direspon dengan tindakan atau komunikasi politik yang sifatnya arogan begitu. Ini semakin membuat masyarakat marah gitu. Bahkan fakta di lapangan itu kalau kita tanya teman-teman koordinator yang di lapangan untuk menggelar aksi itu, bahkan kedatangan massa yang ada di lokasi aksi itu jauh di luar ekspektasi. Iya, karena saking banyaknya. Kenapa ya? Karena memang dilandasi dengan kemarahan kolektif itu sehingga masyarakat itu semacam ya tertantang begitu kan pada akhirnya, karena mereka merasa bahwa mereka yang memiliki kekuasaan penuh begitu ya sebagai masyarakat begitu dalam sistem demokrasi, tapi kok ini kepala daerah yang mereka pilih kemudian kok malah dianggap mengkhianati dan menantang begitu. Berarti itu massa organik semua yang datang. Benar-benar murni. Iya, itu kemarahan. Memang organik, makanya di dalam melihat gerakan sosial teman-teman di Pati ini cukup unik begitu ya, karena memang awalnya
dia organik dan sifatnya kalau kita dalam konteks gerakan sosial itu kan mereka masuk kategori anomik awalnya, yang berlandaskan emosional sesaat begitu. Tapi kemudian ini berlanjut karena mereka mampu untuk mengakomodir diri begitu, mengakomodir diri, kemudian mereka mampu berjejaring dan kemudian ya aksi itu berlanjut gitu dengan mengakomodirkan diri, berafiliasi menjadi mereka menyebut aliansi AMPB ya, aliansi masyarakat Pati Bersatu. Dari situlah kemudian aksi-aksi untuk mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap bupati waktu itu terus berlanjut begitu. Jadi kalau saya lihat kan ini kemarahannya kan memuncak ya Pak ya. Selain itu kan kita juga baru tahu ya, KPK ini baru saja itu menetapkan tuh beliau sebagai tersangka nih bupati ini. Kasus yang satu belum selesai, kasus yang lain tiba-tiba OTT nih kan, dan ada 4 orang tersangka. Nah dugaan KPK itu saya lihat cukup mengerikan sekali. Ini ada jual beli jabatan di bagian desa itu. Bahkan katanya sampai targetnya 400 desa dan uang yang dilihat KPK ada 2,6 miliar. Nah, dan itu per jabatan itu sekitar 100 sampai 200 juta itu di 225 ditahan. ya. Emang itu memang hal yang umum di sana atau bagaimana Pak? Kok bisa separah itu nih beliau ini? Ya. Jadi memang ini ada kaitannya dengan rentetan tadi ya. Ketika masyarakat marah dan kecewa terhadap Sudewo, kemudian kan terjadi kita sebut pemakzulan, pemakzulan melalui DPRD dan ketika pansus ini bekerja di DPRD, nah inilah kemudian muncul isu-isu korupsi itu, dan masyarakat pun banyak yang kemudian baru mengetahui informasi itu, gitu ya. Misalnya terkait dengan dugaan keterlibatan ketika dia masih menjabat DPR RI waktu itu di JKA. Di Kemudian ada juga kasus lokal yang muncul yaitu dugaan nepotisme di rumah sakit daerah di Pati, RS Wondo begitu ya, di mana ada dugaan waktu itu penyedia logistik dan sebagainya itu adalah keluarga dari Sudewo ini. Nah, dari situ kemudian mulai bergeser nih kekecewaan kemarahan masyarakat ini dari dari tadi hanya sekedar kekesalan karena ditantang akibat komunikasi politik yang kurang baik, bergeser menjadi dugaan-dugaan korupsi. Sehingga masyarakat semakin menuntut kan, semakin menuntut Sudewo ini untuk dilengserkan begitu. Dan tetapi kemudian dalam perjalanannya isu-isu korupsi yang didugakan itu atau yang disangkakan itu memang belum kuat begitu ya, belum kuat. Bahkan kita menunggu kejelasan dari KPK sampai ada aksi 13 hari dari itu lama itu. Iya, 13 hari bertahan di KPK untuk meminta kejelasan sebetulnya terlibat atau tidak gitu. Tersangka atau tidak gitu. Karena menggantung kan waktu itu. KPK juga tidak memberikan kejelasan terkait kasus itu gitu. Tapi kemudian mungkin berkat desakan-desakan dari masyarakat tadi, akhirnya KPK pun mungkin menaruh perhatian nih kepada Sudewo. Akhirnya terjadilah OTT itu. Dan terkait tadi pertanyaan intinya adalah jual beli jabatan gitu. Kalau kita melihat sudah ada muncul tadi isu nepotisme di rumah sakit daerah, ya tidak mengherankan dan tidak mengejutkan gitu ya kalau Bupati Sudewo ini kemudian terlibat dalam jual beli jabatan perangkat desa itu gitu. Jadi itu memang saya melihat apa yang beliau lakukan ini rentetan ya. Artinya memang Mas misalkan melihat sebagai warga Pati itu memang tuh melihat warga sendiri tuh juga tidak suka ya. Maksudnya sejak dari awal ya, dan selalu ada indikasi mencurigakan. Artinya kan ini lonjakan lah, bukan insidental kan? Iya. Kalau awalnya sebetulnya memang pure itu emosional masyarakat saja, karena memang sikap arogansinya gitu. Bahkan dari awal dilantik itu kan memang
Sudewo ini dalam gaya komunikasi politiknya kan memang menunjukkan bahwa dia ini penguasa gitu ya. Bahkan dia memberikan ancaman bagi pihak-pihak yang mengganggu gitu, dia akan bertindak tegas dan sebagainya. Itu dari awal arogan ya. Iya, memang dari awal gaya komunikasi politiknya itu arogan gitu. Sehingga memang masyarakat banyak yang kemudian ya dalam kultur Jawa kan mungkin dianggap itu tidak sopan, tidak santun begitu ya, sehingga itu memicu ya masyarakat tuh kurang suka dan marah begitu. Ditambah lagi ternyata terbukti gitu kan ada kasus-kasus korupsi dan jual beli jabatan itu begitu. Nah, ini kan berarti KPK sudah menetapkan tersangka dan sudah rompe oren. Iya, udah Nah, cuma yang menjadi saya lihat itu yang menjadi saya penasaran gitu, Bung Johan. Ketika di pansus itu sekuat itu dia, gitu. Sekuat itu artinya ketika ada pansus itu dan mau dimakzulkan, hanya PDIP yang menyetujui untuk dimakzulkan. Dan sebenarnya dia secara politik positioningnya itu gimana di Pati? Ya, mungkin bisa kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi politik praktisnya gitu ya. Politik praktisnya bahwa ini kan kader Gerindra gitu, kader Gerindra, dan fokus ketika itu aksi yang terjadi di Pati ini kan menjadi isu nasional, bahkan dianggap sebagai aksi yang kemudian menginspirasi daerah-daerah lain untuk melawan juga terkait dengan kenaikan PBB gitu. Sehingga ketika menjadi isu nasional, mungkin pemerintah pusat pun yang kita tahu pemenangnya adalah Gerindra, tentu kan ingin menjaga menjaga. Nah, tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ya kekuasaan yang ada di nasional, kemudian ikatan-ikatan relasi koalisi politik yang ada di tingkat pusat ini kan juga akan bisa mempengaruhi yang ada di daerah gitu. Meskipun ketika awal-awal itu banyak beberapa fraksi yang kemudian menjanjikan gitu ya akan menjalankan atau melaksanakan tugas pansus ini dengan objektif begitu, tapi ya pada kenyataannya kemudian di hari H ya masyarakat merasa dihianati oleh DPRD gitu. Bahkan sampai terjadi kemudian kemarahan itu diluapkan dengan aksi di Pantura yang kemudian menyebabkan dua pemimpin aktivitas demo itu kemudian ditangkap itu Mas Botok dan Mas Teguh itu ya. Itu kan ditangkap gara-gara kecewa dengan hasil pansus itu, yang merasa dihianati nih masyarakat, dihianati oleh DPRD. Nah, lalu kan muncul pertanyaan lagi, kenapa kemudian DPRD berlaku seperti itu gitu. Karena memang kalau saya melihat fenomena bupati ataupun kepala daerah, gubernur dan sebagainya yang tertangkap tangan korupsi ini kan bukan fenomena semata-mata kesalahan moral individu, tetapi saya melihatnya ini lebih ke ya ada masalah di dalam sistem kita. Ada sistemnya yang salah begitu. Artinya begini, kita ini kan dalam melihat situasi itu kan seperti, kalau saya mengibaratkan kita seperti bercermin di kaca yang pecah gitu ya. Kita ingin bercermin melihat fakta keadaan yang sebenarnya, tetapi kacanya pecah sehingga kebenaran-kebenaran yang kita lihat itu terfragmentasi kan begitu. Terfragmentasi. Contoh misalnya ketika kita menanyakan kenapa sih kepala daerah itu bisa korupsi seperti itu gitu. Banyak narasi-narasi yang misalnya kemudian dihubung-hubungkan dengan ya itu kan untuk balik modal, pembenarannya misalnya seperti itu. Personal lah ya. Personal, bahkan sampai kemudian pada kesimpulan berarti jangan dipilih oleh rakyat nih supaya biaya politiknya tidak besar misalnya. Ini kan kesimpulan-kesimpulan yang menurut saya logiknya terlalu melompatnya terlalu jauh begitu. Padahal kita melihat ya sistemnya terjadi, kenapa biaya politik tinggi misalnya ya, kenapa tidak melihat dari sisi ya dari parpolnya sendiri seperti apa gitu. Ketika merekrut, melakukan kaderisasi kan banyak transaksional juga di situ. Benar. Ya transaksional dari partai ini kan juga kemudian turun ke
masyarakat ketika pemilu gitu. Makanya terjadi money politik dan sebagainya yang kemudian jadi pembenaran itu tadi gitu. Kemudian yang kedua, dalam praktek relasi kekuasaan di daerah, sebenarnya tidak hanya di daerah ya, tapi kalau di pusat ini kan lebih clear karena kekuasaannya ada di presiden misalnya. Tapi kalau di daerah ini kan ada tiga kekuatan ya, kepala daerah, DPRD dan partai politik misalnya. Yang dalam pelaksanaan relasi kekuasaan ini berpotensi untuk memunculkan situasi-situasi yang memang tidak mengherankan kalau terjadi KKN dan sebagainya gitu. Misalnya begini, kepala daerah ini kan butuh dukungan politik. Dukungan politik dari mana? Dari partai politik, dari DPRD untuk melaksanakan program-programnya begitu kan. DPRD dan partai politik tidak mungkin bisa meninggalkan kepala daerah juga. Kenapa? Karena partai politik dan DPRD butuh akses ke sumber daya misalnya. Sehingga akhirnya ya komprominya di kebijakan-kebijakan yang kemudian ya pada akhirnya menguntungkan bagi relasi kekuasaan itu tadi begitu. Artinya bisa jadi bahwa korupsinya kepala daerah itu secara tidak langsung didorong oleh lingkaran itu tadi, partai dan lain-lain. Betul. Begitu ya. Jadi kita ini bukan sekedar person. Iya. Jadi sistemnya yang secara tidak langsung tuh atau secara langsung lah memaksa dia untuk korupsi. Benar nggak? Ya, meskipun kita tidak bisa juga ya membenarkan si person ini kemudian melakukan perbuatan itu gitu. Tetapi bahwa kita melihatnya harus lebih komprehensif ya. Bahwa karena kan kita lihat kan fenomena OTT ini kan tidak hanya terjadi di satu atau dua daerah, tapi hampir di banyak daerah di Indonesia ini pernah mengalami OTT. Bahkan beberapa daerah itu berganti-ganti kepala daerahnya pun kena semua gitu. Itu kan artinya sudah sistemik kan. Bukan lagi bicara soal person, meskipun personnya juga secara bermasalah. Gitu. Artinya di situ makanya tadi saya bilang rekrutmen politiknya juga bermasalah. Ini perlu kita lihat juga gitu. Supaya tadi dalam bercermin dalam kaca yang pecah itu kita tidak tertipu dengan fragmentasi kebenaran yang ada gitu. Tapi kalau berbicara partai, Pak, kan Sudio ini kan kita tahu lah ya latar belakangnya apa. Beberapa waktu lalu tuh banyak orang tuh pesimis ketika dia lolos ya, karena ya wajar lah nih partai penguasa kan. Tapi kok hari ini bisa bobol ya? Ya kita mungkin kalau secara polos bertanya ya KPK tuh nggak kepandang bulu, ya kan. Cuman kan kita pada akhirnya bisa berasumsi tuh bahwa kenapa tuh Gerindra bisa melepas dia? Apakah ini komitmen tuh bersih-bersih? Apa sekedar memang dia secara akseptabilitasnya udah nggak diterima oleh masyarakat, jadi terlalu beresiko juga buat Gerindra untuk dipertahankan. Kalau Bapak tuh melihatnya mungkin karena salah satu faktornya misalnya ya isu di Pati ini kan sudah menjadi isu nasional, sudah menjadi isu nasional yang pertama. Kemudian yang kedua isu dugaan korupsi dan nepotismenya ini juga sudah dibaca juga oleh masyarakat nasional juga gitu. Sehingga mungkin tidak ada pilihan lain bagi Gerindra mungkin ya, apalagi ditambah dengan adanya OTT gitu ya. Akhirnya tidak ada lagi pilihan bagi Gerindra untuk tetap mempertahankan dan melindungi begitu, karena itu justru akan memberikan efek negatif gitu ya terhadap partai, apalagi nanti kalau berbicara soal elektabilitas di Jawa Tengah khususnya di Pati misalnya begitu, karena kan ya wilayah di Jawa Tengah itu kan daerah-daerah misalnya seperti beberapa kabupaten tetangga di Pati itu kan memiliki kultur yang sama ya, sehingga ya itu pasti akan berdampak kalau Gerindra tidak memperhatikan nih kondisi sosial di Kabupaten Pati misalnya begitu. Nah ini kan bahwa Gerindra ini pasti akan melepas, ya kan? Pasti akan melepas Sudewo gitu sebagai kadernya. Dan kita bisa bicara bagaimana cara yang akan dilakukan oleh parpol itu, khususnya Gerindra ya. Karena kan ya pasti dia harus mengambil hati lagi Pati, itu mengambil hati orang-orang Pati. Sedangkan kader yang dia usung sebagai bupati dengan searogan itu dan memicu banyak konflik segala macam itu, dan sekarang tertangkap OTT KPK gitu kan. Menurut Bung Johan, apa yang akan dilakukan Gerindra khususnya di daerah Pati nantinya untuk menarik lagi hati rakyat? Karena kan kita bicaranya akan main panjang sampai 2009.
gini, kalau seperti itu kan berarti kita melihat strategi dalam konteks elektabilitas begitu ya. Kita baca situasi masyarakat di Pati saat ini begitu. Ini kan berarti mereka adalah masyarakat atau civil society yang sedang berbenah gitu. Civil society yang sedang mengembangkan kesadaran politiknya. Karena bahkan kalau Mas Hairil dan Mas Reza lihat itu tagline gerakan mereka itu adalah kepentingannya adalah untuk mendidik masyarakat, gitu ya, mendidik masyarakat begitu ya, melawan penguasa yang arogan begitu ya. Artinya di sana sudah mulai muncul kesadaran sebagai civil society, gitu ya. Nah, kesadaran sebagai civil society ini kan bagi pihak misalnya partai politik atau penguasa ketika ingin mengambil hati masyarakat yang dia sudah memiliki atau sudah mulai muncul kesadaran politiknya, ya tidak bisa lagi ditreatment dengan cara-cara yang konvensional begitu kan. Artinya dia harus mampu merepresentasikan diri sebagai penguasa, sebagai pemerintah, sebagai partai politik yang juga mendukung terhadap perkembangan dari civil society itu sendiri gitu ya. Dia harus mampu menunjukkan diri bahwa mereka itu penguasa atau pemerintah yang demokratis, yang menghargai hak asasi manusia dan sebagainya. Mungkin ya itu satu-satunya cara gitu ya, karena memang di tengah situasi yang masyarakat itu sudah kecewa terhadap kader gitu dari Partai Gerindra itu sendiri gitu. Meskipun ini juga tadi sekali lagi fenomena kepala daerah yang tertangkap ini dan minim moral ini kan tidak hanya di Pati begitu ya, tapi setidaknya masyarakat Pati sudah menunjukkan bahwa mereka mulai memiliki kesadaran politik yang baik, dan yaitu kalau mau ya pemerintah harus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat yang seperti Tapi itu. ada potensi replikasi nggak yang paling terjadi di Pati ini di daerah lain ke depannya? Replikasi dalam hal gerakan atau Karena ini kan ya bisa dikatakan kemarin yang demo Agustus itu juga terpicu oleh gerakan Pati kan? Ya. Gitu. Gerakan kalau aksi demo gitu ya, saya lihat di beberapa daerah itu kan kemarin memang bisa dikatakan itu efek domino gitu ya dari apa yang dilakukan di Pati begitu, di beberapa daerah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, bahkan sampai di Sulawesi itu kan juga sempat terjadi juga gitu. Tetapi di daerah lain ini saya belum melihat bahwa mereka mampu mengakomodirkan diri atau mengafiliasikan diri ke dalam sebuah aliansi masyarakat yang kemudian ya masih bersifat anomik mereka gitu. Anomik itu artinya mereka belum mampu mengakomodirkan diri dan pengorganisasiannya itu masih belum baik begitu. Artinya kalau ini mampu direplikasi di daerah-daerah lain, justru ini kabar gembira gitu. Artinya kan berarti kesadaran civil society-nya sudah semakin tumbuh meningkat ya. Karena gini, terkait dengan civil society ini kan saya sendiri agak prihatin gitu ya di Indonesia khususnya saat ini. Kenapa? Karena misalnya Mas Hairil dan Mas Reza kan tahu ya perkembangan bagaimana persepsi publik, persepsi masyarakat dalam melihat ormas gitu. Ormas yang selalu dilihat sebagai organisasi masyarakat yang negatif, yang tidak bermanfaat gitu ya. Karena memang yang tampil di media itu adalah ormas-ormas yang memang ya ormas preman dan sebagainya. Sehingga masyarakat ini justru merasa anti ormas. Padahal ini kan untuk sebuah pembangunan masyarakat sipil ini kondisi yang kurang baik ya. Padahal ormas itu ya memang nadinya dari masyarakat sipil itu. Kalau masyarakat sipil ingin kuat ya mereka harus mengorganisir dirinya melalui melalui ormas-ormas gitu kan, untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka begitu. Cuman sayangnya memang yang tampil ini ormas-ormas yang tadi premanisme dan sebagainya gitu. Makanya kembali ke topik tadi, kalau ini mampu direplikasi di daerah-daerah lain, masyarakat mengorganisir diri gitu ya, membentuk aliansi masyarakat sipil ya, tentu ini justru semakin baik bagi penguatan masyarakat sipil gitu. Jadi ada oposisi masyarakat sipil lah
Ya, Karena kalau partai politik kan kita tahu nih udah terlalu gemuk ya. Jadi tapi saya penasaran Pak. Kan yang saya tahu Pak Johan kan juga dekat lah sama gerakan Pati kan gitu. Nah, OTT bagaimana Bapak tuh melihat sikap masyarakat tuh Pati nih gitu. OTT ini apakah ini benar-benar sebuah kepuasan yang benar-benar terlampiaskan atau ya ini biasa saja sebagai bentuk ya hal yang biasa lah. ya kalau saya melihat teman-teman di sana itu ya melihat fenomena OTT ini bagian dari jawaban dari semesta atas perjuangan mereka. Kira-kira begitu. Jadi kira-kira begitu. Saking menggambarkan di awal itu beratnya perjuangan teman-teman di Pati gitu ya untuk menuntut bahwa kasus korupsi ini harus ditangani begitu kan. Tapi kan berbulan-bulan mereka tidak mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan kepastian begitu ya. Sampai 13 hari menginap di stay di depan KPK begitu, dan saya tahu persis bahwa mereka ini kan teman-teman dari nelayan, dari petani, datang iuran ke Jakarta. Bahkan saya sampai melihat sendiri mereka itu iuran untuk jadi waktu 13 hari di KPK itu kan mereka 2 bis tuh. 2 bis kemudian 13 orang tinggal gitu. Yang lainnya kembali ke Pati karena ini berkaitan dengan akomodasi dan sebagainya kan, karena mereka memang yaitu dari petani, dari nelayan gitu ya. Mereka iuran tuh untuk 13 orang yang stay di situ. Jadi ini gerakan ya memang organik gitu ya. Ya meskipun dalam pertarungan kepentingan itu kan tidak bisa dipungkiri ya, ada partai politik atau pihak-pihak yang kemudian memiliki visi atau kepentingan yang sama kemudian berkolaborasi itu di setiap gerakan saya kira wajar. Tapi naturalitas dari gerakan ini tuh saya memang betul-betul melihat gitu dari teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini. Iya, makanya saya jadi penasaran DNA masyarakat Pati ini seperti apa. Karena saya pikir ya bahwa ya tentu kita boleh berasumsi katakanlah pesimis lah tuh melihat sebuah tuh gerakan seperti itu. Ngapain jauh-jauh dari Pati ke Jakarta? Ini pasti ada yang mendanai. Tapi yang saya dengar dari Mas Johan ini luar biasa gitu. Mereka orang susah, ya katakanlah petani, nelayan, kok bisa sampai semilitansi itu gitu. Ya bahkan kita boleh tuh mengatakan bahwa demo tuh kemarin dimulai tuh dari Pati kan, yang besar itu sebenarnya ada sejarah apa Pak di Pati itu? Apa kok ini bisa luar biasa? Nama daerah yang bahkan tidak masuk 10 besar untuk disebut di Indonesia ya kan. Kita tahunya Surabaya, Medan, Jakarta, Jogja. Ya kalau cerita-cerita mitologi itu kan banyak ya, tetapi memang kalau saya sih melihatnya cukup rasional saja ya, bahwa ya masyarakat Pati ini sudah mulai muncul kesadaran politiknya, dan itu terpicu dari tadi yang awalnya itu emosional kolektif yang sesaat begitu ya. Tapi karena kemudian muncul isu-isu lain yang sifatnya kok ada yang salah ini dalam proses menjalankan kekuasaan kepala daerah di sana, akhirnya mereka mengakomodirkan diri tadi, mengorganisir diri, kemudian menjadi sebuah aliansi masyarakat yang ternyata perjuangannya pun tidak mudah untuk dipatahkan oleh penguasa itu sendiri, meskipun ketua-ketua yang awal-awalnya itu sudah ditangkap. Itu kan juga bukti ya bahwa biasanya itu kan sebuah gerakan kalau pemimpinnya diambil selesai sudah gitu. Ya, ini 2 orang ditangkap tapi perjuangannya masih berjalan. Itu kan menunjukkan bahwa memang ada militansi dan sifatnya organik. Ya, meskipun tentu tidak bisa juga kita mengatakan pure ini tidak ada dukungan politik dari ini ya, karena memang ini proses politik kan begitu. Proses politik ya tidak bisa dilepaskan juga kolaborasi dengan aktor-aktor politik yang lain yang mungkin visinya dan kepentingannya sama gitu ya, dari partai politik dan sebagainya yang di sana yang kemudian punya misi yang sama kan, kira-kira begitu. Nah ini Bung, kan
pasca Bupati Pati tertangkap gitu, Sudewo. Saat ini di Pati itu apakah ada kira-kira tokoh atau sosok gitu yang akhirnya gitu melihat ini sebagai sebuah peluang? Karena kan kita bicara ini satu peluang untuk merebut simpatik rakyat dan juga kekuasaan gitu di sana. Menurut Bung Johan sendiri, potensi ini akan dimanfaatkan oleh siapa, dan baik dari segi parpol ataupun dari segi tokoh? Ya, kalau terkait dengan siapa yang kemudian memiliki peluang untuk mengambil keuntungan begitu ya dari situasi ini, itu kan banyak spekulasi yang beredar begitu ya di masyarakat Pati sendiri kan. Kemudian karena kan di masyarakat Pati itu juga ada yang kemudian masih loyal kepada Sudewo itu kan ada juga ya, yang masih ada ya? Ya, yang daerah-daerah termasuk kan patronasenya kan cukup kuat ya, termasuk kepala desa yang ikut ini kan artinya dia masih punya loyalis begitu. Nah, itu kan juga narasinya kan seperti itu gitu. Tetapi kalau saya melihat kan ya kalau aturan kan jelas ya. Misalnya kita bicara siapa sih yang akan menggantikan Sudewo misalnya. Ya kalau di undang-undang jelas wakilnya kan begitu. Artinya sebetulnya diskusi atau diskursus terkait dengan itu kurang relevan sebetulnya ya, kecuali nanti kita berbicara soal pilkada berikutnya misalnya siapa yang berpeluang kan begitu. Tapi kalau untuk misalnya siapa yang akan mengganti jabatan bupati ya wakilnya gitu, bahkan sudah ditentukan kan secara konstitusional. Wakil gubernur juga langsung satset gitu kemarin itu langsung ke Pati dan proses pelantikan. Ya, konsolidasi terkait dengan pergantian itu begitu. Nah, kalau melihat ke depan gitu, ke depan ini kan Sudewo sudah tertangkap dan juga dan Pati kan menjadi satu tonggak sejarah gitu artinya. Nah, harapannya dari warga Pati ke depan ini kan ya tadi kita tidak bisa memungkiri lah Pati menjadi sejarah gitu kan. Sejarah akhirnya dicontoh oleh beberapa daerah, dan ya itu tadi harapannya warga Pati ke depannya setelah ini apa? Karena kan ya sudah Bupati Sudewo aja sudah turun gitu. Ya, kalau dari masyarakat atau dari teman-teman yang memang tadi ya kita katakan mereka sudah mulai memiliki kesadaran politik dan kesadaran sebagai masyarakat sipil begitu, itu harapan mereka sederhana sebetulnya. Apa? Yang pertama ya masyarakat Pati supaya sudah terdidik terkait dengan proses politik yang terjadi gitu. Artinya dari rentetan peristiwa ini mereka berharap itu mampu memberikan suatu pengetahuan atau pemahaman terhadap masyarakat Pati bahwa ya kekuasaan itu memang mutlak ada di tangan masyarakat gitu. Sehingga ketika ada penguasa atau kepala daerah yang mereka pilih kemudian menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan masyarakat, ya mereka harus bergerak gitu. Dan itu sudah dibuktikan gitu kan. Sehingga ke depan harapannya dengan kesadaran politik yang tinggi di masyarakat itu mudah-mudahan juga bisa memutus tadi rantai biaya politik yang sebetulnya itu banyak narasi-narasi yang kemudian salah kesimpulan begitu ya. Tapi setidaknya mereka berharap bahwa ketika pilkada diadakan misalnya biaya politik menjadi lebih murah karena dengan kesadaran politik ini kan masyarakat pasti tidak akan mau lagi dengan money politik dan sebagainya. Tapi yang paling terpenting yaitu tadi kesadaran bahwa kekuasaan itu ada di mereka. Ketika penguasa salah, mereka lah garda terdepan untuk melakukan kontrol gitu. Apalagi tadi sistem yang antara kepala daerah, DPRD, parpol itu sudah memiliki relasi kekuasaan yang tersendiri begitu. Masyarakat sipil yang menjadi pionir utama untuk menjaga demokrasi itu sendiri gitu. Masyarakat sipil itu kata kuncinya. Kita harap Pati akan menjadi lebih baik ya. Betul. Dan Amin. Untuk pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Pak Johan yang sudah hadir dalam podcast kita. Kita akan bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Menyala.